Halo teman saham. Pada video sebelumnya, kita telah membahas strategi compounding saham dari saham sektor keuangan yaitu, dari emiten Bank Rakyat Indonesia, dengan kode sahamnya BBRI, kemudian dari sektor otomotif, yaitu, dari emiten PT Mitra Pinastika Mustika Tbk, dengan kode sahamnya, MPMX, lalu dari sektor energi, yaitu, dari emiten PT Bukit Asam Tbk, dengan kode sahamnya, PTBA. Kali ini kita akan menganalisa hasil dari strategi compounding saham dari sektor perkebunan, yaitu dari emiten PT Perusahaan Perkebunan Landen Sumatera Industri Tbk dengan kode sahamnya LSIP. Strategi compounding saham yang akan kita analisa tetap selama 5 tahun dan 10 tahun dengan modal awal yang sama yaitu sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2015, saham dari emiten PT PP Landen Sumatera Indonesia Tbk dengan kode sahamnya LSIP dipasarkan dengan harga Rp1.910 per lembarnya. Jika kita belikan saham tersebut dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh saham LSIP sebanyak 52.356 lembar saham LSIP. Pada tanggal 5 Juni 2015, emiten PT PP Landen Sumatera Indonesia Tbk dengan kode sahamnya LSIP membagikan dividen sebesar Rp53 per lembarnya. Maka, kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp2.774.869. Jika seluruh dividen yang kita dapatkan tersebut dibelikan saham LSIP dengan asumsi harga dari saham tersebut tetap, yaitu di harga Rp1.910 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan dari saham LSIP sebanyak 1.453 lembar saham LSIP. Sehingga pada akhir tahun 2015, kita akan memiliki saham dari emiten PT PP Landen Sumatera Indonesia Tbk dengan kode sahamnya LSIP sebanyak 53.809 lembar saham LSIP dengan jumlah nominal sebesar Rp102.774.869. Begitu seterusnya kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, sampai di akhir tahun 2024. Maka, jumlah saham LSIP yang kita miliki di akhir tahun 2024 adalah sebanyak 69.489 lembar saham LSIP, dengan jumlah nominalnya sebesar Rp61.844.829. Artinya, jika dikurangi dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan mengalami kerugian sebesar Rp38.155.171 atau sebesar minus 38% selama 10 tahun, atau rata-rata per tahunnya sebesar minus 3,8%. Hasil ini tentunya sangat mengecewakan, karena hasil investasi saham kita dari emiten PT PP Landen Sumatera Indonesia Tbk dengan kode sahamnya LSIP tidak seperti yang kita harapkan. Hal ini disebabkan terjadinya koreksi harga dari saham LSIP yang cukup dalam, sehingga compounding saham kita mengalami kerugian yang cukup besar. Bagaimana hasilnya? Jika emiten PT PP Landen Sumatera Indonesia Tbk dengan kode sahamnya LSIP, kita gunakan strategi compounding saham selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Mari kita analisa hasilnya bersama-sama. Pada tanggal 6 Januari 2020, emiten PT PP Landen Sumatera Indonesia Tbk dengan kode sahamnya LSIP dipasarkan dengan harga Rp1.435 per lembarnya. Jika kita belikan saham tersebut dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh saham LSIP sebanyak 69.686 lembar saham LSIP. Pada tanggal 12 Agustus 2020, emiten PT PP Landen Sumatera Indonesia Tbk dengan kode sahamnya LSIP membagikan dividen sebesar Rp15 per lembarnya. Maka, kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp1.045.296. Jika seluruh dividen yang kita dapatkan tersebut dibelikan saham LSIP dengan asumsi harga dari saham tersebut tetap, yaitu di harga Rp1.435 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan dari saham LSIP sebanyak 728 lembar saham LSIP. Sehingga pada akhir tahun 2020,
kita akan memiliki saham dari emiten PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya, LSIP, sebanyak 70.415 lembar saham LSIP, dengan jumlah nominal sebesar Rp101.045.296. Begitu seterusnya kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, sampai di akhir tahun 2024. Maka, jumlah saham LSIP yang kita miliki di akhir tahun 2024 adalah sebanyak 81.822 lembar saham LSIP, dengan jumlah nominalnya sebesar Rp72.821.378. Artinya, jika dikurangi dengan modal awal sebesar Rp100 juta, maka kita akan mengalami kerugian sebesar minus Rp27.178.622 atau sebesar minus 27% selama 5 tahun, atau rata-rata minus 5,4% setiap tahunnya. Hasil ini tentunya sangat mengecewakan, karena hasil investasi saham kita tidak seperti yang kita harapkan. Jika hasil strategi compounding saham dari emiten PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya LSIP selama 5 tahun dan 10 tahun, kita bandingkan, maka compounding saham LSIP sama-sama mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini disebabkan terjadinya koreksi harga dari saham LSIP yang cukup dalam, sehingga compounding saham kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Strategi compounding saham untuk emiten PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya LSIP, belum cocok kita gunakan pada saat ini. Inilah betapa pentingnya untuk kita memilih saham yang tepat jika kita ingin menggunakan strategi compounding. Di sini, saya ingin memberitahukan kepada teman saham untuk lebih berhati-hati dalam memilih saham, karena tidak semua saham dapat kita compounding. Tentunya semua tindakan yang diambil menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua untuk menambah wawasan berinvestasi saham di pasar modal. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.